Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Kalau sebelumnya saya sudah membahas mengenai manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-13, kali ini giliran chapter ke-14-nya. Manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-14 ini diberi judul Wanita Muda yang Kesepian. Dan karena judulnya seperti itu, maka menjadi tidak aneh kalau di halaman pertamanya kita tidak langsung diperlihatkan dengan kelanjutan cerita perjalanan Percival setelah pergi meninggalkan Ngarai Gema. Karena di awal halamannya malah diperlihatkan sebuah percakapan antara dua orang pria. Dalam percakapan ini kita bisa mengetahui kalau salah satu orang di tempat tersebut tengah mencari sesuatu. Dan dia yakin kalau barang yang sedang dicarinya berada di tempat ini. Tapi yang menarik dalam percakapan ini tentunya bukanlah tentang hal itu, melainkan adanya satu wanita muda yang sepertinya dapat mengetahui apakah orang berkata jujur atau tidak. Atau bisa dibilang juga wanita muda ini bisa langsung tahu kalau ada yang berkata bohong di hadapannya. Buktinya saat wanita muda yang ternyata bernama Ani ini mendengar percakapan antara ayahnya serta satu orang lainnya, dia di dalam hatinya mengatakan kalau mereka berdua itu tidak ada yang berkata jujur. Atau dengan kata lain, percakapan tersebut sama-sama penuh dengan kebohongan. Akan tetapi yang mengejutkannya ternyata orang yang tengah berbincang dengan ayah Ani itu merupakan orang yang sedang sangat dicari oleh Percival. Ya, betul, orang tersebut adalah Ironset, ayah dari Percival yang juga merupakan seorang ksatria suci. Namun selain itu, ada kejadian yang lebih mengejutkan lagi daripada diperlihatkannya percakapan ini, yaitu tentang sebenarnya apa yang tengah dicari oleh Ironset di tempat itu. Sampai-sampai dia meminta tolong kepada Anne serta ayahnya yang merupakan seorang duk untuk membantu mencarikannya. Dan ternyata yang sedang dicari oleh ayah Percival ini adalah peti mati kegelapan abadi. Sebuah artefak atau relief ciptaan seorang klan raksasa bernama Dubs yang dulu pernah digunakan untuk menyegel 10 perintah Tuhan para iblis yang dipinjami kekuatan langsung oleh Raja Iblis sendiri. Dan kalau kalian mengikuti Nanatsu no Taizai dari awal sampai akhir, tentunya sudah tahu mulai dari bentuk sampai kegunaan dari relief yang tengah dicari oleh Ironset itu. Soalnya salah satu pecahan relief ini dulu selalu dibawa oleh Meliodas kemanapun dia pergi. Dan akan menjadi sangat parah sekali jika ada yang berani mengambilnya. Di manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-14 ini, selain terungkap apa yang tengah dilakukan Ironset, kita juga bisa mengetahui sebuah fakta lain yang tidak kalah mengejutkannya. Yaitu ketika Ironset mengatakan kalau dia akan menyelamatkan kota tempat tinggal Anne dari kejahatan kerajaan Liones. Memang benar, Anne mengetahui kalau apa yang dikatakan oleh ayah Percival itu adalah sebuah kebohongan. Namun yang membuat saya bingung serta bertanya-tanya kenapa para ksatria suci pengikut setia Arthur malah memusuhi kerajaan Liones. Pasalnya Arthur dulu berteman dengan Meliodas yang merupakan Raja Liones. Dan Merlin yang mengikuti Arthur juga salah satu anggota Nanatsu no Taizai yang diketuai oleh Meliodas. Terus kenapa sekarang mereka bisa bermusuhan? Apakah karena Meliodas merupakan seorang iblis? Soalnya seperti yang sudah kalian tahu sendiri jika Talisker sebelumnya telah sangat tidak terima kalau Ordo membantu ras lain selain manusia. Karena hal itu menurutnya tidak sesuai dengan impian junjungannya yaitu Arthur. Jadi mungkin alasan kenapa para ksatria suci yang berada di bawah kepemimpinan Arthur tidak menyukai kerajaan Liones lantaran kerajaan tersebut dipimpin oleh orang yang bukan berasal dari ras manusia. Setelah cukup banyak diperlihatkan dengan percakapan antara Ironset, Anne serta ayahnya, akhirnya cerita berpindah pada kelompok Percival. Dan kali ini saat tengah dalam perjalanan, ternyata Percival masih sempat menyisihkan waktunya untuk berlatih mengendalikan kekuatan sihirnya. Lantaran dia pasti ingin segera menguasai kekuatan barunya tersebut. Tapi sayangnya ketika Percival mencoba memberi perintah, para makhluk kecil ini seakan tidak mendengar perintahnya. Yang ada mereka malah seperti mempunyai kehidupan lain dan tidak mau diganggu. Makanya para makhluk kecil ini sama sekali tidak mau menuruti perintah yang diberikan oleh Percival. Walaupun Percival merupakan asal-usul dari mereka semua. Kegagalan Percival melatih kekuatan sihirnya itu memang tidak membuat Jin terkejut. Soalnya menurut rubah ini pada dasarnya sebuah sihir berasal dari watak dan emosional penggunanya. Jadi dengan kata lain, alasan kenapa para makhluk kecil ini tidak mau menuruti perintah Percival lantaran Percival sendiri pada dasarnya juga seperti itu.
yang tidak pernah mau menuruti kata-kata siapapun. Bahkan ucapan kakeknya saja terkadang tidak didengarkannya. Oleh sebab itulah kenapa Shin tidak terlalu terkejut saat melihat perintah Percival tidak didengar oleh makhluk yang tercipta dari kekuatan sihirnya sendiri. Latihan yang tengah dijalani oleh Percival pada manga Moguchiroku Neon Kishi chapter ke-14 ini memang banyak yang menjadi pengganggunya. Mulai dari Nasians yang mengejutkannya lantaran melihat efek saat mini Percival diberi minum racun, sampai teralihkannya perhatian Percival pada ikan yang berhasil ditangkap oleh Doni. Tapi dari teralihkannya perhatian Percival ini, kita juga bisa mendapat sebuah informasi yang menarik. Karena ternyata alasan kenapa sihir Percival yang dia perlihatkan pada chapter lalu bisa berbentuk sebuah pedang lantaran dia tengah memikirkan peninggalan lain kakeknya yang bernama Ouroboros. Sebuah pisau yang bisa membesar ataupun mengecil sesuai keinginan penggunanya. Dan menariknya lagi, Percival juga masih tidak menyadari jika pisau tersebut merupakan sebuah alat sihir. Sebab dia masih kekeh menyebutnya sebagai pisau ukir. Soalnya dulu kakeknya selalu mengatakan demikian. Dalam percakapan yang terjadi antara Percival, Shin, Nasian, serta Doni memang banyak yang bisa kita ketahui serta lihat. Mulai keterkejutan Nasian dan Doni melihat keterampilan Percival memotong ikan serta memasak. Pertanyaan Nasian mengenai siapa sebenarnya kakek Percival kenapa bisa mempunyai beberapa alat sihir. Doni yang tengah memikirkan teman-temannya dari kelompok sirkus jalanan, kepolosan Percival yang mudah percaya begitu saja pada Shin, sampai Percival yang menceritakan pertemuan serta perjalanannya dengan Doni dan Shin kepada Nasian juga bisa kita lihat di chapter ini. Dan setelah menceritakan perjalanannya itulah akhirnya Percival serta Doni mengingat sesuatu yang sangat penting, yaitu mereka mempertanyakan apakah Shin masih mempunyai manik mantra, bola hitam keungu-unguan yang bisa membuat mereka berpindah tempat. Dan di saat itulah akhirnya salah satu anggota Nanatsu no Taizai dibahas oleh Nasiens. Karena Nasiens di chapter ini menjelaskan jika yang menciptakan manik mantra adalah Merlin, salah satu anggota Nanatsu no Taizai yang legendaris. Tapi yang membuat Nasiens bersemangat saat menceritakan Merlin bukan mengenai manik-manik mantra ciptaannya, melainkan dia lebih tertarik untuk berusaha mengambil dan melihat buku kuno yang menjelaskan semua jenis racun di dunia milik Merlin. Yang saya rasa bersemangatnya Nasiens ini sangatlah wajar, sebab bagaimanapun dia mempunyai tubuh pencampuran racun. Dan selain itu dia juga merupakan seorang apoteker. Tentunya buku kuno yang menjelaskan semua jenis racun di dunia lebih bermanfaat baginya daripada yang lainnya. Karena benda yang mereka cari Shin sudah tidak memilikinya lagi, jadi mau tidak mau perjalanan pun kembali dilanjutkan dengan berjalan kaki seperti sebelumnya. Dan setelah beberapa waktu, akhirnya mereka sampai juga di sebuah kota. Namun yang mengejutkannya, setelah baru sampai di pinggiran kota, secara tiba-tiba mini Percival yang tercipta dari sihir merasakan sesuatu dan segera berlarian menuju ke suatu tempat dengan mengatakan di sini. Dan yang dituju serta ditunjuk oleh mereka semua adalah bagian bawah sebuah pohon. Lalu setelah tanah tersebut digali, ternyata di dalamnya terkubur pecahan relief peti mati kegelapan abadi. Relief yang sekarang tengah dicari oleh Ironset, ayah dari Percival. Dan dengan Percival menemukan relief ini, secara tidak langsung dia telah menemukan salah satu peninggalan dari Meliodas, sang tokoh utama dari Nanatsu no Taizai. Di manga Moguchiroku Neon Kishi chapter ke-14 ini, selain dapat melihat berhasil ditemukannya pecahan dari relief peti mati kegelapan abadi, kita juga bisa mengetahui kemampuan lain dari kekuatan sihir milik Percival, yaitu selain bisa digunakan untuk pemulihan, pertahanan, serta penyerangan, rupanya sihir ini juga mempunyai keterampilan untuk melacak. Buktinya mereka bisa menemukan sebuah barang yang amat penting, yaitu pecahan dari relief peti mati kegelapan abadi. Dan dengan terungkapnya fakta ini membuktikan kalau kekuatan sihir Percival bisa dibilang sangat overpower, di mana kekuatan sihirnya mempunyai efek yang sangat lengkap, yang tentu saja jika orang mengetahuinya akan membuatnya merasa sangat iri. Pastinya mereka semua sangat terkejut setelah menemukan sebuah relief yang terkubur di bawah pohon. Dan keterkejutan itu semakin bertambah saat secara tiba-tiba mereka ditegur oleh seseorang. Ditegur serta disuruh untuk meninggalkan pecahan relief kegelapan abadi dan segera pergi dari tempat itu.
Lalu yang menariknya, ternyata yang menegur kelompok Percival tersebut adalah Anne, gadis yang di awal cerita dari manga Mokushiroku Neon Kishi chapter ke-14 ini diajak bicara serta dimintai tolong oleh Ironset untuk mencari keberadaan relief peti mati kegelapan abadi. Memang benar kemunculan Anne ini sangat mengejutkan. Betapa tidak? Karena di chapter ini dia juga mengatakan kepada Percival jika mereka berencana memberikan relief tersebut kepada orang itu atau yang dimaksudnya adalah Ironset, maka Anne akan tidak segan untuk membunuh mereka semua. Itu artinya selama ini dia telah berbohong kepada Ironset. Pasalnya meski Anne telah mengetahui keberadaan relief peti mati kegelapan abadi, dia tidak memberitahunya kepada Ironset dan malah memilih untuk menyembunyikannya. Lalu karena setelah Anne mengancam kelompok Percival manga Mokushiroku Neon Kishi chapter ke-14 ini harus berakhir, jadinya untuk sementara kita masih tidak bisa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kira-kira akan seperti apakah kelanjutan jalan cerita dari manga Mokushiroku Neon Kishi chapter ini? Penasaran bukan? Jika penasaran, kalian tunggu saja kelanjutan jalan ceritanya pada chapter-chapter selanjutnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai manga Mokushiroku Neon Kishi chapter ke-14-nya. Dan kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian mempunyai pendapat? Jika punya, jangan pernah sungkan atau ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar itu sangat berarti bagi saya ataupun teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar kalian itu bisa dibuat menjadi referensi atau bahan untuk saling bertukar pendapat di antara kita semua.